Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah zakat itu merupakan kewajiban seorang muslim dari rukun-rukun Islam, yang mana namanya rukun bila tidak ditunaikan maka gugur keislaman seseorang. Zakat terbagi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita ketahui bersama, yakni dibayarkan saat menjelang perayaan hari raya Idul Fitri. Itu zakat fitrah, karena menjelang hari raya Idul Fitri maka dinamakan zakat fitrah. Kenapa dinamakan fitrah? Fitrah itu artinya kembali, ya, kembali berbuka, kembali untuk tidak melakukan puasa. Makanya zakat fitrah itu disebut sebagai pembayaran zakat akan merayakan raya Idul Fitri. Ada yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak sah memakai uang, harus memakai bahan makanan pokok seperti beras, jagung ataupun gandum. Jadi bagaimana Pak kalau orang yang bayar zakat pakai uang? Bahkan Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah mengatakan, dan saya khawatir orang yang membayar zakat pakai uang itu tidak sah. Namun ada istilahnya kompensasi atau pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh membayar zakat pakai uang tapi harus disesuaikan dengan harga atau bahan pokok beras yang dikeluarkan zakat. Misalkan pada tahun ini menjelang Idul Fitri nanti dikeluarkan zakat fitrah berupa beras sebanyak 3 kilo. Jadi uang itu disesuaikan dengan beras 3 kilo berapa harganya. Itu yang dimaksudkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian, apakah orang yang bayar zakat fitrah itu hanya khusus untuk orang dewasa? Tidak. Zakat fitrah itu bukan hanya untuk orang yang sudah balik atau dewasa, tapi anak-anak yang belum balik atau anak-anak yang masih batita, bawah 3 tahun atau bawah 5 tahun itu diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Bahkan bayi yang habis lahir itu diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Terus Pak, kalau bayi dalam kandungan apakah diwajibkan untuk bayar zakat fitrah? Bayi yang dalam kandungan itu tidak diwajibkan untuk membayarkan zakat fitrah. Jadi itu pentingnya menyalurkan zakat fitrah. Apa fungsinya zakat sebagai kewajiban yang dibebankan kepada kita? Fungsinya zakat adalah untuk membersihkan atau mensucikan puasa kita dari hal-hal yang misalkan kita pernah berkata kotor, berbuat maksiat atau hal yang sia-sia yang bisa mengurangi fadilah atau keutamaan puasa. Makanya diwajibkan kita untuk membayar zakat fitrah, sehingga dengan membayar zakat fitrah puasa kita disempurnakan. Kekurangan puasa kita dari perkataan-perkataan yang bisa mengurangi pahala, insya Allah dengan adanya zakat akan dihapuskan atau disempurnakan pahala kita. Kemudian yang kedua adalah setelah zakat fitrah adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan hasil dari perdagangan atau perniagaan kita, seperti buah-buahan, ya, peternakan, kemudian perhiasan ataupun uang, itu dikeluarkan zakatnya. Contoh misalkan kambing. Kita pelihara kambing sebanyak 40 ekor sudah dalam waktu 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Dengan catatan sudah dipelihara selama 1 tahun. Sapi, ketika kita pelihara sapi, sudah dipelihara selama 1 tahun, keluarkan zakatnya 1 ekor sapi. Onta, mungkin ada yang punya onta, keluarkan zakatnya itu 1 ekor bila sudah dipelihara selama 1 tahun sebanyak 20 ekor. Kemudian yang punya emas, keluarkan zakatnya 2,5% bagi yang mempunyai emas sebanyak kurang lebih 85 gram atau 90 gram.
Bagaimana caranya keluarkan 2,5%? Hitung per gram berapa harga emas, kalikan 85 atau kalikan 90 kali 2,5%. Begitu pula yang punya tabungan. Yang punya tabungan sebanyak 40 juta atau 50 juta, itu keluarkan zakatnya 2,5%. Kenapa batasannya 40 juta? Itu dihitung dari kurang lebih 90 gram kalikan emasnya per gram kurang lebih 40 juta. Nah itulah beberapa kaidah atau secara ringkas tentang masalah zakat ya. Kewajiban kita sebagai umat muslim adalah untuk menyalurkan zakat. Dan fungsi sosial zakat adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, yang kaya membantu yang miskin ya. Misalkan punya 40 ekor kambing, bawakan zakatnya 1 ekor. Bawa kemana Pak? Bawa ke kantor Kementerian Agama atau Departemen Agama, bawah bagian Badan Amil Zakat atau BAS, organisasi zakat. Kita salurkan ke sana zakat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bisa kalian baca-baca di buku referensi tentang zakat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.